Halo guys, terima kasih sudah mampir di channel Angkasa dan Hutan. Kali ini saya akan membahas topik pendaki wajib tahu, yang membahas tentang informasi penting seputar dunia pendakian dan dapat berguna bagi teman-teman penggiat alam bebas, khususnya pendaki gunung. Seperti judul yang teman-teman sudah lihat di cover video, pembahasan kali ini tentang Seven Summit of Indonesia atau 7 puncak Indonesia, yang menjadi kiblat dari beberapa pendaki yang ada di Indonesia. So, tidak perlu berlama-lama, langsung saja go to the topic. Pada bulan November tahun 2008, seorang pendaki yang berasal dari Indonesia bernama Henry Agustin yang aktif melakukan kegiatan pendakian gunung, menyusun sebuah konsep pendakian 7 puncak tertinggi dari 7 gugusan kepulauan yang berada di Indonesia. Konsep ini terinspirasi dari World of Seven Summit yang digagas oleh Richard Dick-Bass. Konsep ini kemudian disebarluaskan dari blog pribadi Om Henry Agustin dan terus muncul di sosial media lainnya hingga saat ini. Saat ini konsep Seven Summit Indonesia sudah menginspirasi sebagian dari teman-teman pendaki yang ada di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali gunung-gunung yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke, baik gunung berapi maupun gunung hutan. Jika konsep 7 puncak Indonesia hanya memilih berdasarkan ketinggian saja, maka Pulau Papua lah yang akan memborong habis ke 7 puncak tertinggi yang ada di Indonesia. Karena Pulau Papua memiliki banyak gunung dengan tinggi di atas 4.000 mdpl. Dan itu tidak mencerminkan Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Oleh karena itu, penggagas menyusun konsep 7 puncak yang tersebar di Indonesia untuk mewakili setiap regional gugusan kepulauannya, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua. Berikut sedikit informasi dari ketujuh puncak Indonesia yang tersebar di gugusan Kepulauan Indonesia berdasarkan ketinggian. Yang pertama, Puncak Kakam di Pegunungan Bukit Raya. Ketinggiannya 2.278 meter di atas permukaan laut, mewakili regional Pulau Kalimantan yang terletak pada Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Jalur pendakiannya melalui Dusun Rantau Malam. Bukit Raya merupakan gunung tertinggi di Pulau Kalimantan dalam teritori Indonesia dan menjadi puncak terendah dari Seven Summit of Indonesia dengan tinggi kurang dari 3.000 mdpl. Tapi, aksesibilitas menuju desa terakhir ditambah jarak yang cukup panjang dan medan yang cukup rapat bersama kerajaan Pacetnya menjadikan Puncak Kakam Bukit Raya di Pulau Kalimantan menjadi istimewa. Yang kedua, Puncak Binaya di Gunung Binaya. Ketinggiannya 3.027 meter di atas permukaan laut, mewakili regional Kepulauan Maluku, terletak pada Taman Nasional Manusela. Jalur pendakiannya ada 2, dari selatan Negeri Piliana dan utara Negeri Kanike. Jalur pendakian Gunung Binaya cukup sulit, mengingat topografi yang naik turun dengan kars yang tajam. Ditambah sumber air yang minim, menjadikan jalur pendakian Gunung Binaya menempati urutan kedua tersulit setelah Kartens Piramid di Papua. Ekosistem flora dan fauna di sepanjang jalur pendakian cukup bervariasi, yang menjadikan jalur pendakian Gunung Binaya luar biasa indah dan menantang. Yang ketiga, Puncak Rantai Mario, Pegunungan Latimojong. Ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut, mewakili regional Pulau Sulawesi. Jalur pendakian terletak pada Dusun Karangan dan Dusun Tolajuk. Jalur pendakian Gunung Latimojong cukup lebat, mencerminkan hutan pegunungan Sulawesi, dengan medan yang relatif sulit dan cukup menyiksa jika dibandingkan dengan Gunung Kerinci, Semeru, Rinjani, atau Bukit Raya. Dan hal yang paling dirindukan dari jalur pendakian ini yaitu keasrian Dusun Karangan yang berada di ketinggian bersama masyarakatnya yang ramah. Yang keempat, Puncak Mameru, Gunung Semeru. Ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut, mewakili regional Pulau Jawa. Terletak pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, jalur pendakian ini dimulai dari Desa Ranupani. Puncak Semeru terkenal dengan julukan Puncak Abadi Para Dewa, yang menjadi titik tertinggi di Pulau Jawa, dan menjadi salah satu gunung terramai di Indonesia. Gunung Semeru memiliki beberapa spot instagramable seperti Ranukumbolo dan Oro-Orombo, yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke sana, selain mengejar sunrise di Puncak Mameru setiap paginya. Mengingat jalur pendakian ke Puncak Mameru terdapat banyak batu lepas yang sangat berbahaya dan sudah menelan korban jiwa, dari pihak Balai Besar TNBTS mengeluarkan regulasi wajib briefing sebelum melakukan pendakian Gunung Semeru.
agar meminimalisir terjadinya kecelakaan pendakian. Yang kelima, Puncak Dewi Anjani di Gunung Rinjani. Ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, mewakili regional Kepulauan Nusa Tenggara. Terletak pada Taman Nasional Gunung Rinjani dengan terdapat 6 jalur pendakian. Tidak seperti gunung lainnya, Gunung Rinjani memiliki 6 jalur resmi. Dan yang menjadi primadona para pendaki adalah jalur Sembalun Senaru atau Sembalun Torean. Sama seperti Gunung Semeru, Gunung Rinjani menjadi salah satu gunung dengan jumlah kunjungan terbanyak di Indonesia karena memiliki banyak spot Instagramable, mulai dari savana, danau, air panas, air terjun, dan masih banyak lagi yang menjadikan Gunung Rinjani memiliki julukan surganya para pendaki. Yang keenam, Puncak Indrapura di Gunung Kerinci. Ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut, mewakili regional Pulau Sumatera, dan terletak di Taman Nasional Kerinci Sablat. Jalur pendakiannya melalui Desa Kersiktuo. Gunung Kerinci merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan yang menjadi salah satu pegunungan terpanjang di Indonesia, yang membentang dari Aceh sampai Lampung. Gunung Kerinci juga merupakan gunung api tertinggi di Asia Tenggara. Di Desa Kersiktuo terdapat hamparan perkebunan teh terluas, tertinggi, dan tertua di Indonesia. Di jalur pendakian Gunung Kerinci masih terdapat harimau Sumatera yang berkeliaran bebas di pos 1 sampai pos 3. Karena itu, jangan pernah camping di sana. Yang terakhir, Puncak Kartens Piramid pada Pegunungan Sudirman. Memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut, mewakili regional Pulau Papua dan terletak pada Taman Nasional Lawrence. Jalur pendakiannya ada 3, melalui Kota Sugapa, Kota Ilaga, atau menggunakan helikopter sampai danau-danau. Kartens Piramid merupakan puncak tertinggi di Indonesia dan masuk ke dalam World of Seven Summit atau puncak tertinggi di dunia. Medan untuk menuju puncak Kartens masuk dalam kategori mountaineering dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Saking tingginya, di sana terdapat geyser abadi dan satu-satunya di Indonesia. Karena tingkat kesulitan yang tinggi dengan suhu yang ekstrim, maka biaya pendakian ke sana sangatlah mahal, bahkan menjadi salah satu gunung termahal di dunia. Saya sendiri sangat terinspirasi dengan konsep Seven Summit Indonesia dan sudah menyelesaikan beberapa darinya. Dan akan terus pergi ke sana jika ada berkat dan waktu, untuk mengenal lebih dekat Indonesia bersama rakyatnya, tanah, dan airnya. Sekian sedikit informasi dari Seven Summit of Indonesia. Semoga menambah pengetahuan bagi teman-teman yang aktif di kegiatan pendakian gunung. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung kunjungi website Seven Summit of Indonesia. Juga terima kasih kepada Om Henry Agustin sebagai konseptor The Seven Summit of Indonesia. Untuk kamu yang mau mensupport channel Angkasa dan Hutan, cukup subscribe dan share channel ini, agar kami terus berbagi cerita dan informasi perjalanan setiap minggunya. Salam lestari!